Yang kami hormati Al-Karam Ustaz Asman dan Bapak Ibu sekalian, juga seluruh asatidzah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, masih yang panjang sudah disampaikan oleh Ustaz Asman, dan nanti insya Allah akan saya kirim penggalan. Saya tadi mau video pokok-pokok penggalan, nanti insya Allah kami kirim di grup kelas 1, sehingga kita bisa selalu mengingat apa yang beliau nasihatkan. Dan bila kita mulai ada kecondongan kepada apa keluar dari visi-visi awal kita, nanti kita bisa kembali mengingat ini. Baik, insya Allah nanti kita kirim setelah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu kita sudah jam 10:30, pemaparan program Quran School lewat dakwah, kami kira cukup mungkin biar singkat. Ustaz Farid bisa putarkan video profil kita singkat, jadi Bapak Ibu bisa menyimak video singkat kami. Dan nanti setelah itu kami akan menjelaskan perubahan-perubahan program karena kondisi pandemi, ya, kondisi yang kita hadapi hari ini. Dan sebelum itu kami sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf, pada hari Rabu kemarin kami dengan serta-merta mendadak pagi hari kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk tiba-tiba tidak masuk sekolah, begitu Bapak Ibu ya. Lalu hari berikutnya kita bisa home visit bertempat di rumah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami tempati, karena memang pada hari itu, hari Rabu yang kami instruksikan untuk tidak berangkat. Alhamdulillah Allah menjaga kita semua, di mana pagi hari itu benar adanya sidak dari kepolisian, dari Kamtipmas, Linmas, dan Pak Lurah langsung datang ke sekolahan. Itu memang benar adanya, dan kami juga menghormati beliau-beliau yang menghendaki agar kita tidak melakukan KBM ya sampai tanggal 30, di mana memang di wilayah Pajang sudah kita pahami semua, saya di medsos ya Bapak Ibu, bahwa SMK 2 Batik ada mobil dinas yang nongkrong di depannya. Itu yang menjadi kegelisahan dari bapak-bapak yang hadir ke sekolahan. Meskipun demikian, mereka juga menyampaikan bahwa bapak-bapak tersebut juga kami juga merasa kebingungan, kami juga merasa gelisah, karena kami juga orang tua dari anak-anak kami yang tidak boleh masuk sekolah tatap muka. Mereka juga merasakan kegelisahan itu, karena selama ini kita juga dibiarkan selama kita tetap menjaga prokes. Jadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang disampaikan kepada kami adalah kenapa kemudian dilakukan sidak, barangkali karena kegelisahan kasus SMK. Kedua adalah laporan dari masyarakat, gitu. Maka di sini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita berangkat sekolah juga tidak lepas daripada hubungan dengan masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Saat kita memasuki satu wilayah daerah, ke Karangturi misalnya, nah di situ juga kita harus mulai lebih hati-hati menjaga adab kita sebagai orang tua murid. Masa warga itu ada yang keberatan dengan kita itu ketika orang tua ngantor anaknya suara motor keras, gitu loh. Terus nganter menurunkan di gedung warga dengan langsung ngegas dan kecepatan tinggi. Ini kan juga bagian daripada adab, dan kami menerima hal itu. Oh ya baik, ini bagian dari kekurangan yang akan kami sampaikan kepada orang tua murid juga seluruh asatidzah semua. Barangkali karena tergesa-gesa, sudah mungkin karena tergesa-gesa, tetapi hal ini untuk menjaga hubungan baik antara kita dengan pihak masyarakat. Orang nggak senang itu baik pun tetap jadi buruk, kan begitu loh ya. Jadi semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjaga bersama hubungan baik dengan lingkungan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, silakan Ustaz Farid bisa diputarkan video profil singkat IS. Nanti setelah itu kita akan melakukan program berikutnya.
Quran School ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Quran School of Dakwah Surakarta merupakan salah satu dari pendidikan di bawah binaan dakwah Islam yang Indonesia dan Islam. Pada awalnya, Quran School of Dakwah atau disingkat ISDDI bernama MIT Al-Fatah atau Madrasah Ibtidaiyah Hafizul Quran. Nama ini kemudian resmi diganti pada bulan Desember tahun 2018. Sekolah ini sesungguhnya telah berdiri sejak tahun 2014. ISDDI merupakan sekolah pusat pembimbingan kader ulama sejak dini. Seiring dengan tujuan tersebut, program pendidikan di ISDDI meliputi satu pengalaman adat dengan cara sekolah, adab untuk ilmu, hormat kepada guru, menyayangi teman, melatih kejujuran melalui kondisi utama ada teori yang lain, membiasakan antri, juga kebiasaan adat makan dan minum, kemudian melatih kemandirian, rantai hidup dalam sehari-hari, juga melatih kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Dua, program tahfidzul Quran. Program tahfidzul Quran ISDDI lebih menekankan pada proses pembiasaan dan melahirkan kesinaan, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan klasikal baik secara langsung oleh guru atau melalui media audiovisual secara masyarakat. Upaya pembiasaan ini, anak-anak dibiasakan dulu berlama-lama bersama Al-Quran, menghafal dan mengumpulkan hafal kepada musyrik dan musyrikahnya. Dengan harapan kecintaan hidup lama bersama Al-Quran ini akan terjadi sampai akhir. Tiga, program Lughat Al-Bahasa. Program bahasa Arab diajarkan sejak kelas 1 dengan target anak mampu berkomunikasi sederhana dengan bahasa Arab. Upaya pembiasaan berbahasa Arab ini, anak-anak belajar langsung kepada Syekh Muhammad dari Maroko dan Syekh Muhammad ilmu Mustafa dari India. Selain bahasa Arab, anak-anak diajarkan pula bahasa Inggris untuk kelas 5 dan kelas 6. Keempat, program yang beruntun, yaitu anak-anak belajar menghafal huruf itu yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim asli diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian menghafal kelima, mata pelajaran umum. Pelajaran umum itu nasional hanya bersifat pengayaan untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian nasional yang terdiri dari bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan komputer. Selain kelima program di atas, ISDDI membuka pula ide dengan pengayaan life skill, seperti literasi, praktesan, prakarya, bertekanan, dan kegiatan-kegiatan yang membuat kedisiplinan, kerjasama, kemandirian, dan kekuatan jasmani, seperti survei koloni, siahan, dan poin akhir, dan lain. Inilah kelas makanan koneksi keluarga orang Surakarta yang memiliki menjadi pusat belajar ulama yang Al-Quran bertakwa, cerdas dan mandiri sejak dini, dan disarankan sekolah
Baik, sekilas sudah kita sampaikan di situ Bapak Ibu sekalian, agar kita juga punya waktu untuk berdiskusi, gitu ya. Visi misi tidak selain visi misi sebagaimana yang terpampang di depan sekolah yang mungkin Bapak Ibu setiap hari bisa membaca sambil menjemput anak-anak Bapak Ibu sekalian, yaitu menjadi besar tentang kadar ulama yang hafid Al-Quran tentang cerdas mandiri sejak dini, itu visi misi. Nah, kemudian perlu kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan program utama kita adalah adab. Tadi sudah kita sampaikan di atas bahwa di adab ini yang paling kita perhatikan dari urutan pertama adalah bagaimana kita mulai mendisiplinkan mereka upaya untuk bagaimana bisa sholat dengan baik. Ukuran baik buruk kita ini kan juga dilihat dari apa? Dari sholat kita, gitu ya. Jadi ini masalah sholat ini adalah masalah yang sangat pokok, yang sangat penting, yang Bapak Ibu juga perlu pendampingan lebih kepada anak-anak kita, terutama di adab dalam sholat. Kemudian adab menuntut ilmu, ya. Selanjutnya di adab menuntut ilmu, kemudian bagaimana sikap mereka terhadap guru, bagaimana menyayangi teman, melatih kejujuran, ya. Nah, untuk melatih kejujuran ini yang bisa kami lakukan setiap hari adalah anak-anak mengisi buku mutabah adab jauh setiap pagi, dipandu oleh guru halakoh masing-masing. Jadi buku adab Yaumi itu seperti ini ada di slide, ya. Di adab Yaumi ini anak-anak akan dipandu oleh gurunya, Bapak Ibu sekalian. Otot checklist, jadi gurunya cukup membaca bab ibadahku, sholat enggak itu centang-centang begitu. Jadi gurunya bacakan, anaknya nyentang. Termasuk di situ ada lembar yang buka ini. Ya, ini nggak sampai bawah itu ya, tidak sampai bawah ya. Itu ada di rumah, kebiasaan di rumah. Oh enggak, ini ada kepada orang lain. Itu ada poin di situ, meminta doa untuk orang tua, mendoakan orang tua, mendoakan ustaz atau ustazah, dimarahin orang tua atau tidak. Kemudian dipuji orang tua atau tidak, itu termasuk bagian poin ya Bapak Ibu. Meminta maaf atau enggak, itu bagian poinnya. Yang ini sebenarnya sepele kesannya, dimarahin nggak hari ini? Oh dia bilang dicontek, dimarahin. Kalau nggak dimarahin disilang. Nah, ini anak yang nggak pernah dimarahin, anak yang setiap hari dimarahin, anak ini dipuji atau tidak dipuji, itu masuk dalam catatan kami, dan itu nanti suatu saat Bapak Ibu bisa melihat buku ini ketika kita ada dalam ini, ya. Nah kemudian berikutnya adalah ini masalah adab tadi Bapak Ibu sekalian, pembiasaan harian, yaitu ada makan, kemandirian, keterampilan, dan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan ini juga mulai kita lakukan dari sejak kelas 1. Jadi anak-anak memang harus belajar menjadi seorang pemimpin. Baik Bapak Ibu sekalian, Iya, terkait dengan program tahfidz, ini langsung pada program tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran, Quran Sekolah Dewan Dakwah itu sejatinya punya program. Nah, program tahfidzul Quran. Slide 11. Target hafalan, ya, target hafalan QS. Itu sesungguhnya sejak kami berdiri, ya Bapak Ibu, itu kami itu punya target hafalan 4 juz per tahun. 4 juz per tahun, dimulai dari 30, 29, 28, 27, ya. Kemudian ada juga dari depan juz 1 sampai juz 10. Jadi 10 belakang dan 10 depan. Itu target asli kami. Tetapi berhubung karena kondisi pandemi ini, kami juga tidak bisa memaksakan hal itu. Kenapa? Karena KPM di sekolah itu juga tidak bisa maksimal dilakukan, dan kalau itu kami bebankan kepada orang tua, saya khawatir banyak banget korbannya dari anak-anak ini. Kenapa? Kita rata-rata nggak sabar dampingi anak. Ya Bapak Ibu ya, kondisi kita itu lelah, sudah capek kalau ngajarin anak sendiri. Saya sebagai kepala sekolah ngajar anak saya sendiri kadang-kadang nggak sabar juga saya. Kalau ngajar anak orang lain kami punya beban.
Lek tak jiwit, itu orang tuanya marah sama saya. Tapi kalau anak sendiri yang nggak bisa ya kita juga marah juga. Jadi maksudnya sama. Rata-rata guru begitu. Kalau sama anaknya bapak ibu kita nggak berani, takut dikomplain. Tapi anak di mana anak dewe kan gitu. Nah, itu kita nggak bisa memaksakan hal ini. Maka khusus untuk kelas 1, dan ini juga ini perlu kami sampaikan. Perubahan target bawahnya kan, saya bawahnya saya 12. Perubahan target kelas 1 selama pandemi ini, karena sekolah ini kan juga belum jelas. Meskipun selama ini kami belajar, kami sudah melakukan tatap muka ya ibu ya. Ini di 3 bulan pertama itu sesungguhnya adalah masa adaptasi. Ini yang perlu dipahami. Jadi kita jangan tergesa-gesa. Masa adaptasi apa? Adaptasi anak ini bersama gurunya, bersama temannya, bersama lingkungannya. Adaptasi belajar duduk itu harus belajar Bapak Ibu. Adaptasi belajar mendengar, adaptasi belajar mengikuti. Ini anak kelas 1. Kenapa mereka ini transisi dari PAUD? Sementara di KSSD dia sudah mulai ada program. Maka 3 bulan pertama ini adalah masa adaptasi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini poin penting di dalam pendampingan tahfidzul Quran. Jangan tergesa-gesa mendapatkan hasil. Jangan gelisah, jangan galau, jangan baper kalau anaknya tidak mungkin. Ya Bapak Ibu. Memang target kami bukan untuk langsung mungkin gitu, tidak. Target kami itu apa? Pembiasaan yang melahirkan kecintaan dulu. Pimpinnya pusat semua dan pusatnya. Pembiasaan yang melahirkan kecintaan. Yang kami upayakan hari ini adalah pembiasaannya dulu. Biar dia biasa duduk, biar dia biasa mendengar, biasa mengikuti. Karena dari pembiasaan ini sebuah proses yang itu butuh waktu lebih panjang. Untuk upaya kalau dia sudah terbiasa bertajuk dan sebagainya, ngafal, lancar bacaan Qurannya itu, dan sebagainya, itu udah gampang kalau sudah jalan. Seperti anak kelas 5, anak kelas 6 sudah mulai jalan. Kalau kelas 5 belum mentek, kelas 6 tuh masih malas-malas di pondoknya kadang-kadang baru pecah kacangnya. Kacang, saya kacang itu otak ini. Kalau udah pecah itu tumbuh cepat sekali. Nah kita ini masih proses namanya pembibitan, masih bibit. Yang namanya bibit itu kan semai dulu ya Bapak Ibu ya, harus sabar. Kan tidak mungkin langsung tumbuh langsung berbuah, itu kan tidak ada. Jadi kita perlu sabar ini. Jadi 3 bulan pertama ini masa adaptasi, dan kemudian 3 bulan kedua nanti setelah ujian tahfidz juz 30 ya Bapak Ibu, nanti anak-anak kita stop karena masih pandemi ini belum bisa terprediksi semua, bisa maksimal juga pembelajarannya. Kita stop, tidak ziarah dulu. Kemudian yang kita lakukan adalah memungkinkan juz 30-nya dan upaya melancarkan tilawahnya. Ya kan anak-anak ini waktunya pendek di sekolah, di rumah juga saya yakin tidak semua anak itu mau belajar. Ya tidak semua. Kenapa sih Bapak itu kalau anak-anak di rumah belajarnya tidak sesemangat di sekolah? Siapa bisa jawab? Saya menjawab. Ada yang jawab Bapak Ibu? Kenapa anak tidak sesemangat ketika di sekolah? Karena persiapan kita sebagai orang tua, saya bicara diri saya sendiri. Persiapan kita sebagai orang tua tidak sebagaimana persiapan guru mengajar di sekolah. Kita loh ngajar anak pakai daster, betul nggak Bu? Pakai daster. Bapak Ibu mungkin ya pakai sarungan biasa aja, apa? Lah kalau guru rapi, udah rapi siap mengajar, siap gini, kan gitu. Beda. Lah kita kalau rapi dan dulu, rapi dulu, wangi dulu, sholat Melayu bocah ini. Udah mau duduk, aku belum dandan lagi. Jadi ya memang itu dunia anak-anak. Maka keinginan menghafal Quran itu sesungguhnya bukan dari anak. Betul kan? Yang menghafal Quran cinta Bapak Ibu atau anak-anak? Yang pengen hafal Quran Bapak Ibunya atau anak-anaknya? Saya bertanya saya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu siap menghafal Quran? Bapak Ibu siap menghafal Quran?
Ya jadi kalau bapak ibunya yang pengen hafal Quran, kalaupun bapak ibunya tidak hafal-hafal, wes ngapal kok ora hafal-hafal, ya jenengan yo sabar dengan dirinya sendiri. Wong aku ngapal ora hafal-hafal, anakku gak hafal, kenapa aku nesu kan gitu loh Bang. Jadi ini anak jangan jadikan korban, ya. Bapak ibunya pengen hafal, gak hafal-hafal, anak yang gak hafal kok dimarahin. Lalu saya malah bapak ibunya sampai mbah-mbahnya, kakek neneknya itu marah juga. Nah ini, jadi dalam pendampingan menghafal Al-Quran anak ini, ya kalau misal di rumah nggak mau bunyi, kitalah orang tua yang bunyi. Itu sudah prinsip pendampingan mengajarkan anak-anak itu adalah kita yang bunyi, kita yang bersuara. Kalaupun kita nggak bisa karena kemampuan baca Quran kita itu masih lemah, media itu banyak. Jadi kan bisa buka di YouTube, kan? Syari, Bin Syawi atau Al-Azizi itu ada syekhnya dan anaknya diikuti. Nanti bapaknya ngikutin syekhnya gaya-gaya ini. Kok saat saya meskipun kita ngeri, soalnya lancar misalnya gitu ya. Itu juga bisa. Itu bagian daripada kita itu busuk-busuk ikat menghafal Al-Quran. Nah ini, jadi di 3 bulan pertama ini adalah masa adaptasi. Jadi jangan gelisah warna Quran apa loh ini Al-Qur'an itu bulat boy. Al-Bayyinah bulat terus. Al-Kafirun tidak sampai ujung. Gitu. Ini jangan kemudian galau. Nah, Quran ini dihafalkan, Quran ini dijaga sampai mati. Tidak ada sampai di usia SD saja. Ini sampai kita mati. Ya. Nah, kemudian 3 bulan kedua program kelas 1 ini. 3 bulan kedua itu apa? Karena kan tadi ingin stop tahfidz 30. Kenapa kok kami tetap menghafalkan juz 30 dulu? Karena rata-rata anak kita yang datang itu dari TK tahfidz Quran, yang mereka sudah menghafal juz 30. Betul ya Bapak Ibu ya? Lah kalau kemudian kita tidak ada terima hafalan juz 30-nya, mereka mesti males. Sekarang mungkin agak ada gampang, juz 30 bisa biasa ya. Bisa gini-gini. Suruh tilawah, ternyata disuruh tilawah dia nggak baca karena sudah hafal, jadi dia nggak mau membaca. Ini anak. Nah makanya di tahap kedua ini, ya setelah juz 30 selesai nanti setorannya ulangnya, mereka akan kita programkan 3 bulan itu tidak ada nambah hafalan juz 29, tetapi akan kita programkan tilawah membacanya itu biar tambah lancar bacanya. Nah nanti insya Allah kita informasikan di grup Halaqah Bapak Ibu ya, dari mana mulai tilawahnya apa gitu, nanti kita sampaikan di Halaqah. Kemudian 3 bulan ketiga adalah nanti semester 2 anak-anak mulai tahfidz juz 29. Jadi nanti setelah 3 bulan ini baru nanti mereka akan menghafal juz 29-nya. Kemudian di 3 bulan keempat yaitu upaya kepemimpinan juz 29 dan 30. Tapi di bulan keempat itu nanti kamu masih densikon. Kalau misalnya kondisinya anak-anak juz 30 sama 29 itu udah lancar betul, kami nggak akan menunggu nanti juz 28-nya. Bisa jadi nanti langsung kami masukkan juz 28. Jadi kita lihat sikon, mudah-mudahan dimudahkan Allah, maka di bulan keempat bisa jadi nanti kita langsung masuk juz 28, meskipun kami upaya rencanakan bulan keempat, 3 bulan keempat adalah kemungkinan juz 39 atau juz 30. Baik, itu untuk program tahfidz Quran. Kemudian untuk kegiatan harian anak-anak ini kami sementara belum bisa share ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan harian karena masih pandemi begini, jadi belum masih kondisional ya, jamnya masih belum tentu ya. Untuk itu, kemudian untuk mapel pelajaran umum. Mapel pelajaran umum untuk anak kelas 1 itu hanya ada matematika, bahasa Indonesia dan IPA IPS diadakan. Jadi hanya matematika dan bahasa Indonesia saja untuk mapel umumnya. Karena kita pengen di kelas 1 itu tuntas cantiknya, baca menulisnya itu loh, baca tulis yang mati, juga membaca Al-Quran dan belajar menulisnya. Jadi anak-anak kita itu seringkali kelemahannya setelah tahfidz itu motorik halusnya tidak terasah, karena dia lebih sibuk menghafal, maka untuk kemampuan menulisnya audio ya Bu ya. Nah untuk menulisnya ini motorik halusnya ini kurang terasah ketika
sekolah-sekolah kaget karena dia banyak melakukan tidak menulis. Beda dengan SD kita yang nulis PR macam-macam seabot gitu ya Bapak Ibu. Mungkin tulisannya lebih bagus. Anak-anak sekolah kaget itu yang tulisannya bagus gitu tuh biasanya nggak banyak gitu. Maka di kelas 1 ini bagaimana nanti kita upayakan untuk latihan menulisnya. Kemudian untuk PAI-nya tetap kami berikan akidah, fikih, adab Islami. Untuk bahasa sirah juga tidak ada lah. Nanti untuk membacanya, melancarkan membacanya, insya Allah akan kami upayakan. Anak-anak itu setiap hari ada pelajaran membaca, baca lagi. Itu nanti mungkin akan kita pilihkan bacaan yang dia baca, kemudian dipahami cerita-cerita sendiri. Adapun untuk menulisnya insya Allah nanti dari pihak sekolah akan menginformasikan melalui kelas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan program DPS. Program ekstrakurikuler DPS. Ini langsung saja saya jujur. Kegiatan ekstrakurikuler DPS itu Senin 16 itu kami ada program outing kelas dekat. Outing kelas dekat itu biasanya kita lakukan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kita bisa berenang, dengan memanah, dengan berkuda dan lain-lain. Kenapa IS tidak kemudian melakukan program khusus ini adalah berenang ini dan sebagainya, gitu Bapak Ibu ya. Kami terus terang kesulitan memfasilitasi anak untuk misalnya setiap ini kan ada memanah atau berkuda atau ini kami terus terang kesulitan dalam hal ini. Kalau kemudian pendidikan ini diblokir semua ke IS kami itu nggak nyampe tenaganya. Jadi kami mari kita berbagi bagi Bapak Ibu yang ingin anak itu memiliki keahlian. Misalnya, aku pengen dia itu sebenarnya berkuda, dia berkuda ya. Monggo silakan di hari-hari libur nanti Sabtu itu kan ada selang-seling libur gitu. Nah itu selang-seling itu bukan berarti kemudian pas selingnya anak dia tidak masuk, kemudian kita libur tidak. Selang-selingnya itu ya untuk apa? Untuk penyiapan guru. Kami mesti melakukan pas anak gak masuk itu pembinaan guru, penyiapan macam-macam itu mesti kami lakukan. Dan setiap Sabtu guru-guru juga selalu evaluasi penyiapan materi macam-macam setiap Sabtu siang gitu ya. Jadi untuk life skill keahlian berenang, berkuda, memanah itu kami mungkin tidak bisa mendidik mereka untuk menjadi ahli, dan untuk keahlian ini kami pasrahkan kembali kepada orang tua murid. Hanya kami akan melakukan kegiatan berenang, berkuda, memanah itu mungkin sifatnya insidental berada di outing kelas dekat. Ya. Kemudian ada outing kelas jauh. Outing kelas jauh itu apa Bapak Ibu? Outing kelas dekat itu biasanya kami lakukan setelah UTS. Ya UTS tiap 3 bulan. Kalau outing kelas jauh itu akhir semester 1. Nah kegiatannya bisa berupa survival learning atau outbound. Survival learning itu dulu kami lakukan untuk anak-anak kami karena dia harus survive. Tidak selamanya anak itu berada dalam kondisi nyaman dan terpenuhi, tidak selamanya. Maka kita ajarkan survival learning. Dulu kami lakukan ada di Skipan bagaimana bertahan hidup di alam. Kita kasih wacana pemahaman ilmu tentang hal itu. Bagaimana cara bertahan hidup di alam ketika kamu tidak dapat air, ketika kamu tersesat di hutan. Itu tidak ada makanan apa yang bisa kalian makan, botani. Itu kita ajarkan, kita pahamkan kepada mereka. Terus ada navigasi darat itu juga kita ajarkan kepada mereka. Begitu. Nanti ada outbound, ini ada di outing kelas. Artinya itu bukan kegiatan yang rutin, tetapi itu sifatnya ya paling setahun sekali sebagainya. Kemudian program berikutnya adalah kelas meeting tiap akhir semester. Tiap akhir semester akan kami lakukan untuk apa? Untuk penjaringan minat dan bakat dan memberikan fasilitas kepada anak-anak ini untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi potensinya dia. Oh senangnya adzan, dia lomba adzan. Oh senangnya apa? Pidato, dia berpidato dan sebagainya. Ini kita lakukan. Kemudian ada studi literasi bagi kelas 6. Bagi kelas 6 itu setiap tahun ada ini karena pandemi jadi kita tidak ajak jalan-jalan. Anak-anak di kelas 6, anak IS ini sudah kita ajak studi literasi ke beberapa pesantren
di mana mereka sebelum melakukan studi literasi, mereka kita bina dulu, kita pahamkan dulu bagaimana cara mencari informasi, cara wawancara, interview. Jadi mereka interview pesantren-pesantren yang mereka kunjungi sendiri, itu mereka interview sendiri. Pengen tahu apa yang ingin ditahu dari pesantren ini, mereka sendiri didampingi oleh kita gurunya dan beberapa wakil yang memiliki. Kemudian berikutnya ada tasmid 5 juz dan 10 juz. Ini nanti bisa kita informasikan melalui guru-guru Hakoh. Kalau memungkinkan nanti di kelas 1 ada tasmi dari kelas 1 bisa semua juz yang dihafalkan yang siap tasmi kita fasilitasi begitu, nanti bisa dikomunikasikan di grup Hakoh. Baik, mungkin itu ada lagi Ustaz lagi. Oh iya, untuk KBM mapel, mungkin Bapak Ibu melihat ada perbedaan yang mencolok antara QS dengan sekolah pada umumnya. Kami sejak awal pendirian sekolah ini sesungguhnya ingin KBM itu sistem mulazamah. Ya, mulazamah itu melazimi sesuatu sampai tuntas, itu namanya mulazamah. Jadi, tapi kami belum juga mulai. Kenapa? Belum ada acuan, maksudnya belum ada gambaran lembaga lain itu melakukan itu belum ada. Jadi kami untuk bisa meyakinkan orang tua murid itu, ya kami itu belum bisa, gitu kan. Tapi sekarang sistem mulazamah ini sudah dilakukan di banyak lembaga pendidikan, termasuk di pesantren-pesantren. Itu sistem pembelajaran di mana anak itu tuntas satu mapel baru pindah mapel yang lain. Umumnya sekolah kan kita misalnya dalam sepekan itu terdiri dari semua mapel, gitu kan kalau ibu ya. Hari ini Senin bahasa Indonesia, Selasa matematika, Rabu IPS, Kamis IPA atau akidah, Jumat kan begitu. Ketemunya itu seminggu sekali. Kalau ketemu seminggu sekali, kalau misalnya anak ini bisa hadir, gurunya hadir, dapat ilmu dia. Tapi kalau ketemunya hari ini dia nggak hadir, pekan depan gurunya izin, kan berarti dia nggak dapat apa-apa. Dan untuk mengingat masa itu pelajarannya minggu lalu itu kan berat sekali. Nah, oleh karena itu di semester 2 tahun kemarin itu sudah kami uji cobakan ini. Setiap minggu kami evaluasi. Itu ternyata pertama, anak-anak hasil capaian belajarnya itu meningkat drastis. Lebih senang, kenapa? Misalnya hari ini pelajaran IPA, besok ketemu IPA lagi sampai selesai. Anak-anak senang, kenapa? Kan kemarin ingat lagi, dan gurunya juga gak kesulitan. Lebih semangat juga, karena kalau seminggu kan, minggu yang lalu Ustazah jelaskan itu sedikit gak lupa, gak ingat, kayak gitu loh. Nah ini, kedua, meringankan orang tua. Nyaris semester 2 tahun kemarin orang tua tidak sadar kalau anaknya selesai ujian penilaian akhir. Tidak stres dia, besoknya kalau udah ujian, jangan ujian, belajar. Ibunya yang pusing, ibunya yang stres, nyari kisi-kisinya gimana Ustazah, ini kalau soal nggak bisa, gimana ini jawabnya apa, repot di grup. Nyaris semester 2 kemarin tidak ada orang tua yang bingung, bahkan banyak yang tidak tahu kalau anaknya sudah selesai ujian. Nggak tahu, selesai pelajaran itu jalan ujian, diambil jadi tuntas satu mapel, diambil nilai harian, bukannya 2, kemudian diambil PTS-nya 1, kemudian diambil pasnya langsung, pas nilai akhir semester, penilaian akhir semester diambil langsung. Jadi nggak berat. Kalau kemarin Bapak Ibu kan ambil surat undangan sambil ambil soal ya Bapak Ibu ya, itu udah 1 semester, jadi sudah satu pelajaran. Biarlah fokus 1 pelajaran nanti baru nanti. Inilah sistem mulazamah yang sudah kami kembangkan di GS dan ini cukup efektif. Yang kedua, sisa waktunya jadi panjang. Nah, dengan sisa waktu yang ada, hari yang tersisa karena mapelnya udah tuntas semua, itu kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti kelas meeting, seperti ya kegiatan seru-seruan aja dari anak-anak itu. Nah, itu lebih enak. Jadi sistem mulazamah yang kami lakukan alasannya itu. Jadi Bapak Ibu tidak kaget kok pelajarannya kok siji gitu.
Bukan, tapi nanti akan tuntas satu persatu dan satu lagi itu juga dalam rangka apa? Dalam rangka kami dalam mendidik anak ini, mengajarkan anak ini bukan sekedar nilai, bukan cari nilai, tapi kami ini memberikan pemahaman yang kuat di dalam diri anak. Kalau anak ini paham, pelajar ini paham, meskipun ditinggal suatu saat ketemu ini. Bapak Ibu saya yakin pelajaran SD yang dulu Bapak Ibu paham betul, nilainya 100, ditanya sekarang, oh Bapak Ibu nilainya bagus ini. Kan masih ingat Bapak? Iya kan? Masih ingat. Tapi kalau nggak paham semua, ya sudah lewat pokoknya ujian sistem kebun semalam selesai, sudah lupa semua. Nah ini kita tidak ingin. Jadi yang kita inginkan adalah bagaimana anak memahami semua disiplin yang kita berikan ini dan bisa mengamalkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Aris Muhammad. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ustazah Laili ya, singkat mungkin Ustazah Laili bisa menyampaikan tentang masalah kesiswaan. Ya, baik Ustazah Laili. Bismillahirrahmanirrahim.